Betul-betul di sini. Nah, kali ini kita akan bahas kira-kira seberapa kuat sih Silver Stray di usianya saat ini. Apakah dia setara atau bahkan lebih kuat dari Yonko? Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Sang Raja Kegelapan, Silver Stray di mana kemunculan pertama kalinya secara resmi yaitu di chapter 500 langsung memberikan impression yang sangat-sangat luar biasa kepada kita para pembaca. Dia memiliki aura yang sangat-sangat strong sekali. Dia adalah tipe yang kalem, santai, tetapi memiliki perhitungan yang sangat luar biasa. Ya, dari semua feat dan narasi yang ada berikan kepadanya sudah jelaslah Relic adalah sosok yang luar biasa kuat dan seharusnya dia ini masuk ke salah satu karakter terkuat juga di serial One Piece. Dan di video ini kita akan membahas kira-kira seberapa kuat sih Silver Stray ini sebenarnya, apalagi di usia tuanya saat ini ketika berusia 78 tahun. Itu pun jika dibandingkan dengan karakter-karakter di serial One Piece yang bahkan masih ada beberapanya di usia primanya. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Buat yang baru ke channel Film ini juga kalian bisa langsung klik subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, kita akan mulai narasinya dari kata-kata pertama yang menyebutkan seberapa kuat Relic, yaitu sang pemilik bar di Sabundi Archipelago. Yang ternyata dia juga adalah seorang mantan Ratu Kuja 2 generasi sebelum Hankook, dan tentu saja dia adalah Sakuyaku atau Shaki. Di situ Shaki berkata kalau kekuatan dari Relic 100 kali lebih kuat dibandingkan semua supernova yang ada di Sabundi Archipelago pada saat itu. Yang bukankah itu hal yang sangat wadaw sekali? Yang dia kita analisis dari situ saja terdapat Eustace, Law, Drake, para buronan lain yang bahkan harganya di atas 100 juta berry, yang sebenarnya kekuatannya saja sudah sangat gila sekali. Yang bahkan Luffy, karakter utama kita yang mengacaukan Grand Line pada saat itu, tetap saja Shaki bilang 100 kali lebih kuat. Ya, sangat wajar juga sih di saat Relic sudah jauh lebih dari mahir dalam penggunaan haki dan pengontrolan lainnya. Bocah-bocah supernova ini mungkin baru pernah mendengar, bahkan untuk cast Luffy saja dia tidak tahu menahu apa sih sebenarnya haki pada saat itu. Dan tidak lama setelah itu, narasi lain yang kita dapatkan juga adalah dari pahlawan angkatan laut, yaitu Monkey the Garp, yang berkata kalau budak yang dijual itu benar-benar adalah Relic, dan dia mewanti-wanti agar jangan kasih tahu angkatan lain terkait keberadaannya. Ya, apalagi untuk mengejar mereka pada saat itu, karena angkatan laut sedang disibukkan. Jika harus ikutan melawan Relic, maka akan melawan 2 legenda dalam satu waktu. Dan Garp menambahkan jangan remehkan orang tua tersebut. Walau begitu, kita nantinya akan kehilangan banyak kekuatan tempur hebat hanya untuk melawan satu orang tua tersebut saja. Yang bukankah lagi-lagi ini narasi yang sangat luar biasa. Dimana kita omongin di sini Relic yang seorang diri loh, beda dengan Shirohige yang membawa armada full dari bajak lautnya untuk melawan full juga dari angkatan laut, dan untuk Relic hanya satu orang saja. Apalagi ini yang ngomong adalah Garp loh, seseorang yang tahu betul kekuatan dari Roger dan Relic. Jadi bisa dibilang untuk informasinya legit banget lah kata-kata dari Garp ini, yang lagi-lagi narasi dari Relic definisi out of the world banget dari orang-orang di serial One Piece. Yang mungkin sisanya kita mendengar seperti karakter-karakter hebat yaitu Kid atau Jinbei yang kaget ketika melihat Relic dan menganggapnya sebagai seorang legenda. Yang bahkan Jinbei saja yang sudah biasa bertemu dengan Shirohige yaitu legenda lain, tetapi dia tetap kaget ketika bertemu dengan Relic. Jika dari kemampuan, Relic ini, wah, dia sangat wadaw sekali. Di usia sejauh itu saja, 76 tahun sebelum time skip, dia masih bisa berenang sangat jauh di lautan Calm Belt dan mengalahkan monster laut dengan tangan kosong. Ingat, dia berenang berkilo-kilometer jauhnya dan ngalahin monster laut yang notabene manusia biasa aja butuh kekuatan lebih. Di sini Relic mengalahkannya hanya dengan tangan kosong doang.
Jangan lupa di usia 76 tahun ya, yang pada saat itu Shirohige sudah sakit-sakitan, yang berarti dari fisik Relic ini masih sangat sehat bugar, atau bisa kita bilang dia masih fit sekali. Nah, lalu untuk Relic sendiri pada dasarnya adalah seorang pendekar pedang yang sudah kita lihatlah sejak dahulu dia sudah menggunakan pedang di tiap pertarungannya. Tapi walau begitu, beberapa kali kita juga melihat Relic ini memanfaatkan seluruh tubuh lainnya dengan sangat baik, seperti ketika mengajari Luffy. Di situ dia menggunakan tangan kosongnya plus haki. Lalu juga dia menahan Kizaru dengan tendangannya yang bahkan walau ini hanya filler di anime, tetapi dia menahan serangan Marco pakai satu jari doang. Jadi bisa bilang untuk Relic ini bukan murni seorang pendekar pedang yang hanya menggunakan pedangnya dalam setiap keadaan yang ada. Relic ini kemampuan bertarung lainnya juga sangat luar biasa, dan tentu saja kalau kita ngomongin tentang haki, ya jangan ditanya lah, dia ini memiliki ketiga jenis haki yang ada di dunia ini, makanya dia pula lah yang mengajari Luffy dalam penggunaannya, ya setidaknya dasar dari haki tersebut. Perlu diingat, Relic sendiri berkata jika haki akan semakin baik dan semakin kuat seiring digunakan dan dalam keadaan yang lebih epik lagi. Makanya Kaido juga pernah berkata, hanya orang-orang yang pernah merasakan hampir matilah yang bisa menggunakan advance dari Hausuko Haki dalam serangannya, karena dalam kata lain mereka sudah merasakan duka-duka dalam pertarungan yang berarti hakinya semakin berkembang pada saat itu. Dan Relic adalah sosok legenda yang sudah berkeliling dunia bahkan berdekade-dekade sebelum Luffy ini lahir, yang bahkan dia pun diakui oleh semua orang. Jadi jelaslah dari sisi haki, pengalaman, semuanya Relic sudah sangat top tier banget. Dimana dari sisi Hausuko no Haki, paling basicnya dia bisa memingsankan orang-orang di sekitar dan mengontrol siapa saja orang yang akan dia pingsankan. Ya walau belum dilihatkan bagaimana momen dari advance Hausuko no Hakinya, tetapi seharusnya dia pasti bisa lah. Lanjut adalah Busou Hausuko no Haki atau Color of Armament. Level dasarnya adalah Koka, yaitu mengubah tangan menjadi hitam dan menguatkan serangan, yang ternyata momen latihan yang Relic ajarkan kepada Luffy itu adalah satu tingkat dari Busou dasar atau Koka tadi. Karena yang dilatih adalah Invisible Armor yang ada di atas Koka tersebut, yaitu menciptakan semacam lapisan untuk bertahan atau menyerang yang sangat kuat sekali, yang kita lihat bagaimana Relic bisa melukai binatang raksasa hanya dengan Busosokui tersebut. Perlu diingat ya, binatang-binatang yang ada di Pulau Rusukaine itu menurut Relic sudah lebih kuat dibandingkan Luffy di Pre-Time Skip, yang bukankah itu gila sekali. Dan Relic pun bahkan dapat dengan mudah mengalahkan binatang tersebut yang lagi-lagi binatangnya di atas karakter utama kita. Nah, serta kemampuan ini pula lah yang akhirnya membuatnya dapat menyentuh tubuh solid dari pengguna buah iblis, seperti bagaimana Relic berkali-kali mementahkan serangan dari Kizaru. Dimana tidak hanya Busoshoku biasa saja, menurut saya Relic pula dapat menggunakan advance dari Busoshoku Haki, seperti yang kita lihat bagaimana dia bisa melepas Borgol Tenryubito yang sebelumnya dipakai kepada Kemi dan dirinya sendiri. Ya, contoh lain yang kita lihat adalah ketika Luffy melepas Borgol buatan Queen dan juga Borgol Yamato. Ya, lagi-lagi kalau ngomongin konsep dari kata-kata Kakekyo, mereka melapisi haki ke dalam medium musuh dan akhirnya menghancurkan dari dalam keluar, yang sejujurnya ini kemampuan yang sangat mengerikan. Dan terakhir menurut saya, Relic ini spesialisasinya malah di bagian ini, yaitu Kenbun Sukono Haki atau Color of Observation, dimana basicnya dia dapat merasakan aura musuh dan mengetahui arah serangan atau hasrat dari musuhnya tersebut. Tapi yang lebih gila dari Relic ini adalah dia dapat mengetahui jumlah makhluk yang ada di suatu pulau yang sangat-sangat besar sekali seperti Rusukaina, yaitu dengan bilang ada lebih dari 500 binatang yang lebih kuat dari Luffy pada saat itu. Yang bahkan ketika Luffy sampai di pasca time skip pun, Relic lah satu-satunya orang yang merasakan aura Luffy sudah ada di Saboni Archipelago dari jarak yang cukup jauh. Yang sejujurnya ini adalah salah satu kemampuan yang paling OP, karena dengan begitu dia pastinya tidak akan bisa dibokong lah, dia nggak akan bisa ditipu, karena dia bisa menyadari aura musuh dengan sangat detail dan itu pun dari jarak yang sangat jauh. Dimana mungkin contoh lain yang kita lihat adalah ketika Shanks menghentikan Ryokyu yang bukankah jaraknya pun sangat jauh juga. Dan dari kata-katanya terkait ada seseorang yang bisa melihat masa depan, menurut saya Relic pula adalah salah seorang yang bisa melakukan hal tersebut, yaitu melihat beberapa detik masa depan lagi-lagi seperti Shanks juga. Jadi menurut saya dari sisi haki, Relic adalah sosok yang sangat lengkap.
Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Kira-kira seberapa kuat sih Silver's Relic pada saat ini? Dimana beberapa feat langsung yang pernah kita lihat adalah ketika di Sabondi Archipelago, di situ dia menahan Kizaru dengan cukup lama dan sadar atau tidak, dialah satu-satunya orang selama lebih dari 600 chapter yang berhasil melukai tubuh Kizaru. Dimana sabetan pertamanya saat beradu dengan Ama no Murakumo berhasil melukai pipi Kizaru tersebut. Yang menurut saya ini ada hubungan dengan advance dari House Konohaki yang barusan kita sindir sebelumnya, karena serangannya tidak terlihat tetapi efeknya dapat berhasil melukai tubuh dari Kizaru. Yang jangan lupa, Kizaru adalah seorang admiral yang sangat-sangat kuat sekali. Dia bahkan tidak pernah terluka sekalipun selama serial One Piece, lagi-lagi kecuali ketika oleh Relic dan mungkin di arc baru ini oleh karakter utama kita. Dimana Kizaru ini sudah melewati arc Marineford adalah salah satu arc yang luar biasa, tetapi dia juga tidak tersentuh di perang tersebut yang bahkan tadinya dia pula mau datang ke Wano Kuni walau lagi-lagi tidak diizinkan oleh Akainu. Dan Relic di usia setua itu tidak hanya berhasil menahannya tetapi dapat melukainya juga. Yang Relic sendiri pun bilang kalau dia masih lebih muda, dia pastinya akan mencoba menolong Luffy dan yang lain-lainnya, yang bukankah ini gila banget. Ingat, Kizaru seorang admiral, lalu juga ada Sentomaru dan pasifista. Di sini Relic berkata seakan-akan dia bisa meratakan ketiga hal itu dengan sangat mudah di usia mudanya, yang bukankah terbayang seberapa kuat Relic pada saat itu. Tapi baik lagi, karena di sini kita membahas Relic di usia sekarang ya, dimana fitnya tentu saja tidak akan sehebat usia mudanya. Tapi salah satu contoh lain yang baru saja kita lihat adalah Relic berhasil mengusir semua angkatan laut dan bahkan seorang Yonko Kurohige ketika mereka menginvasi Amazon Lily. Perlu diingat, ini angkatan laut berisi orang-orang kuat loh. Ada Kobe, ada Vice Admiral juga, ada Seraphim, dan bahkan untuk Kurohige yang seorang Yonko plus anak buahnya. Tapi pada akhirnya, kenapa mereka semua mendengarkan kata-kata dari Relic untuk kabur dari pulau tersebut tanpa adanya tambahan kerusakan? Dimana Kurohige yang seorang Yonko dan selalu overproud dengan dirinya, dia bahkan menyetujui kata-kata dari orang tua ini. Ya, kalau nantinya dia sendiri yang bilang kalau alasan kenapa mereka semua bisa selamat karena reputasi yang dimiliki oleh Relic saja, dan dia pun melanjutkan kalau benar-benar full tarung dia sendiri tidak yakin bakal menang melawan Kurohige, yang sejujurnya di satu sisi saya cukup setuju sih karena dia sudah tua juga. Tapi entah nih, kalau Kurohige dikeroyok dengan Shaki, ada Hancock dan yang lain-lainnya, tetap saja menurut saya Relic lah yang akan menang. Tapi perlu diingat ya, bukan berarti Relic tidak setara Yonko karena bilang seperti itu. Yang kita bahas di sini adalah Kurohige. Dia adalah seorang Yonko yang kelasnya pun sangat berbeda, ya seperti Shirohige lah yang kita lihat di Marineford. Walau dia adalah seorang Yonko, tetapi semua pengalamannya selama berdekade-dekade jelaslah jauh lebih kuat dibandingkan seorang Yonko biasa. Atau bisa dibilang dibandingkan para Yonko yang lain, untuk Shirohige ini mungkin beberapa tingkat lebih kuat, yang makanya Admiral pun cukup kewalahan mengalahkan Shirohige di perang tersebut. Nah, jadi inilah hal yang akhirnya masuk untuk kekuatan Relic, dimana menurut saya dia ini tetap setara Yonko walau bukan Yonko untuk top tiernya, karena lagi-lagi saat ini dia sudah cukup tua. Dan ingat kata-kata Shaki di awal video ini, dimana Relic ini 100 kali lebih kuat dibandingkan para supernova yang berarti Luffy dan yang lain-lainnya. Dan ingat juga baru-baru ini Luffy bilang kepada Kizaru kalau dia 100 kali lebih kuat dari di Sabondi lalu. Bukankah dari situ cukup clear jika kita bisa berasumsi Luffy sudah sekuat Relic? Ya, walaupun jawabannya pasti emang gak akan ada sih, dan saya juga nggak suka sih jawaban yang 100% sama. Atau bukankah gunanya di sini kita untuk berasumsi? Dan dari duel Luffy versus Kizaru yang tujuannya sama dengan Relic untuk menunda waktu saja, pada akhirnya berakhir dengan seimbang. Kizaru dan Luffy yang sama-sama kecapean dan tidak bisa bergerak lagi. Yang saya pun cukup yakin kalau duel di antara Relic dan Kizaru berlanjut di Sabondi Archipelago kemungkinan akan berakhir dengan serupa. Relic akan kecapean dan Kizaru juga akan kecapean seperti yang kita lihat saat ini. Dan perlu diingat ya, sebagai notes, duel Luffy dan Kizaru itu bukanlah duel nama biasa, melainkan Yonko versus Admiral. Jangan lupa, Luffy saat ini seorang Yonko dan itu pun berakhir seimbang. Jadi bisa saya bilang, Relic dari semua narasi yang ada, minimal banget dia setara Admiral di usia tuanya sekarang. Admiral aja kelasnya udah sangat tinggi dibandingkan para petarung lainnya. Dan di usia tua, Relic sudah sehebat itu. Kalau di usia muda, jangan tanya lah ya. Menurut saya, kemampuan Relic ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa.
Bahkan saya bisa bilang, jika kemampuannya mungkin 11-12 atau bahkan 11-11 dengan kaptennya yaitu Roger, ya seperti Luffy dan Zoro lah. Yang kira-kira kalau menurut kalian gimana? Coba langsung tuliskan di kolom komentar. Buat kalian yang bantu support, bantu juga dengan membeli merchandise original dari DNM dan dapatkan potongan khusus untuk penonton YouTube dengan kode voucher yang saya simpan di deskripsi video. Ya biar sesuai jargon, jangan jadi wibu biasa alias level up your wibu. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.